Pertanda akhir zaman sudah bermunculan. Pertanda alam yang sudah beriringan keluar. Alam ini memberikan teguran keras kepada kita untuk lebih mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal yang kemungkinan akan terjadi. Mulai dari sekarang, siap tidak siap, terima tidak terima, kembali lagi ke pola pikir diri kalian masing-masing. Karena apa yang akan dihadapi semua tidak bisa dibayangkan dengan apapun yang kalian miliki. Jadi, persiapkan keimanan kalian, persiapkan diri kalian untuk menghadapi hal yang menanti di depan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kironggo Jati. Salam persatuan, salam persaudaraan untuk kita semua dimanapun kita berada. Tetap jaga persatuan, tetap jaga persaudaraan ini. Di mana kita memasuki fase akhir zaman, di mana semua pertanda itu sudah terjadi. Fenomena alam ini sudah memberikan gambaran kepada kita untuk mempersiapkan diri kita dari fitnah yang sudah disebarluaskan oleh pasukan Dajjal. Saling mengajak orang-orang untuk membenci orang lain, saling mengajak orang-orang untuk berbuat seenaknya dengan aturan-aturan mereka. Jadi kita harus berhati-hati dalam menanggapi, dalam melihat situasi yang sedang terjadi. Tetap kita kokoh dalam persatuan, tetap kita kokoh dalam persaudaraan. Walaupun kita dibedakan, tapi dipersatukan dalam satu ketauhidan di jalan yang benar dan lurus, dalam persaudaraan, dalam kesejahteraan untuk kita yang mau menerima dan mau melihat itu semua dengan pola pikir yang jernih, hati yang tenang. Niscaya kita akan diberikan suatu ketenangan dalam kehidupan kita. Sekarang kita dapat melihat semua apa yang kita rasakan sekarang, di mana semua sudah tidak seperti dahulu. Dengan pola pikir yang matang, pola pikir yang jernih, dan pola pikir dalam persatuan dan persaudaraan. Sekarang kita melihat di mana banyak yang lebih ekstrim dari sebelumnya. Semua sudah terjadi dan semua sudah kita rasakan. Dengan ajaran-ajaran, dengan pola pikir yang menyesatkan dan ajakan untuk merugikan orang lain, untuk membenci orang lain, dan tidak terima dengan segala sesuatunya yang sudah terjadi. Di situ kita melihat orang-orang yang sesungguhnya. Dengan pola pikir yang jernih, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang penuh dengan iri, dengki, dan ketidakyakinan akan dirinya sendiri, itulah orang-orang yang mudah disesatkan dan mudah menyesatkan orang lain dalam ajakan-ajakan yang merugikan dan ajakan-ajakan yang ingin memecah belahkan persatuan dan kesatuan ini. Kalian apa tidak merasakan apa yang ada di bumi ini? Sudah tidak bisa diperkirakan kondisi alam ini akan seperti apa.
Walau dengan kecanggihan alat sekarang ini, karena semua sudah digariskan kapan waktunya fenomena awal untuk memperingatkan kita dan akhir dari peringatan itu, yang akan membuat penyesalan di mana sekarang kita tidak mau menghiraukannya dan lebih acuh dengan pertanda-pertanda yang menjurus untuk mengingatkan kita supaya kita sadar kembali ke hakikat kita sebagai umat manusia yang menciptakan persatuan, kesatuan, kedamaian, dan persaudaraan tanpa melihat kita dari golongan manapun, tanpa melihat kita dari perbedaan apapun. Persaudaraan tetaplah persaudaraan, saling menjaga satu sama lain, bukan menciptakan suatu kebencian, bukan menciptakan suatu kerusuhan dengan ajakan-ajakan yang masuk ke dalam suatu fitnah untuk kepentingan pribadi orang masing-masing. Jangan sampai kita dipecah belahkan, jangan sampai kita disesatkan oleh keuntungan kepribadian orang-orang yang ingin memanfaatkan kita dan memecah belahkan persatuan kita, persaudaraan kita. Jangan sampai itu terjadi. Karena kita orang-orang yang kuat, dengan pola pikir yang jernih, dengan pola pikir yang matang. Mental kita mental baja yang tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah digoyahkan oleh ajakan-ajakan yang akan menyesatkan diri kita. Alam ini sudah bersiap untuk menjalankan tugasnya, yang kita tidak bisa akan berkata-kata jikalau semuanya sudah terlambat. Di situ akan banyak tangisan yang terlontar dan kalian akan sulit untuk menerimanya. Karena dari sekarang pola pikir kalian hanya terisi dengan suatu hal dalam dunia ini saja, tanpa kalian mengingat tentang kehidupan yang akan kalian jalani di kehidupan setelah kematian. Hal seperti ini memanglah hal yang tidak masuk akal bagi kalian, karena yang kalian cari adalah bukti, dan kalian tidak menyadari bahwa selama ini kalian diperingatkan dengan kejadian-kejadian alam ini, dengan fenomena-fenomena alam ini, bahwa sesungguhnya alam ini sudah muak dengan pola pikir manusia yang penuh dengan keiri dengkian dan selalu tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan. Disitulah pola pikir dari kalian hanya harta dan minta bukti, tanpa kalian mempelajari dan mendalami semuanya. Tinggal kita mempelajarinya dan kita mau untuk menerima petunjuk alam ini. Mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan semuanya dari sini, supaya kita bisa lebih tenang untuk menghadapi apa yang akan terjadi ke depan. Dan kita dapat menghadapi situasi-situasi yang kemungkinan tidak dapat dilewati oleh orang-orang yang manja, oleh orang-orang yang selalu berpikiran akan tentang harta. Karena semua itu kelak tidak akan ada gunanya dan tidak pernah akan bisa kalian gunakan lagi jikalau diri kalian selalu dimanjakan dengan dunia yang hanya sesaat ini. Kematian yang akan selalu menghampiri setiap kehidupan. Peringatan dari alam ini sudah dimulai dan akan terus dimulai. Di balik fenomena alam ini ada petunjuk tentang Panglima akhir zaman, seseorang yang akan menjadi pemimpin untuk mengarahkan kita di jalan yang benar, mengarahkan kita di jalan yang tepat. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, saling melindungi dan saling menciptakan persatuan kedamaian, adil seadil-adilnya.
mengarahkan kita supaya kita tidak mudah disesatkan oleh ajakan-ajakan pasukan-pasukan Dajjal yang ingin menghancurkan pola pikir kita sebagai manusia yang ingat kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Dan sosok panglima, sosok seseorang yang dipilih dan diutus langsung oleh Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok ini tidak diakui oleh orang lain, atau orang lain menunjuk dirinya sebagai sosok panglima perang akhir zaman ini. Walaupun dia mau bergelar apapun, tapi niscaya dia adalah orang-orang yang pendusta, sehingga dia menunjuk suatu orang yang akan dipilih oleh dirinya sebagai sosok panglima ini. Karena sosok ini diam, sosok ini selalu senyap dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena panglima perang akhir zaman langsung dipilih dan ditugaskan oleh Sang Maha Pencipta alam semesta. Terima tidak terima itu kembali kepada diri kalian. Suka tidak suka itu kembali kepada diri kalian. Kita tidak memaksa kalian untuk suka dengan apa yang disajikan dalam video ini. Tapi kepada orang-orang yang mau belajar, silahkan pelajari dan maknai apa yang disampaikan dalam konten ini. Pengingat kepada kalian supaya kalian tidak mudah dipecah belahkan oleh ajakan-ajakan orang-orang yang ingin memanfaatkan diri kalian supaya kalian bisa dipecah belahkan. Jadi berhati-hatilah dalam melangkah. Jadi berhati-hatilah dalam memilih segala sesuatunya yang terbaik untuk diri kalian. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, salam persatuan, salam persaudaraan, salam dari Kironggojati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.